Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Devita SPDI, Satmikal SMA 25 Jaya, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Saya peserta PPG Batsuan dengan LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor NIM PPG saya 2360101363 dan dengan nomor peserta 130379000027. Berikut video pembelajaran saya dengan materi khutbah tablik dan dakwah pada materi kelas 11 semester ganjil dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar hari ini? Sehat? Siap untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah kulihat rumahnya sudah bersih, sudah rapi, berarti Anda sudah siap untuk belajar dan masih ingat dengan kesepakatan tugas kita. Sebelum pembelajaran, silakan diri dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Hormat. Tiga. Duduk doakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan ambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Dari jauh. Rijal, apa kabar Rijal? Kabarnya jauh sakit. Sakit. Ya, mari sama-sama kita doa semoga Rijal yang lagi sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silakan dia baca surat An-Nisa ayat 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Lydia. Maksudnya sudah bagus, bacanya sudah mantap, nilainya juga bagus ya. Selanjutnya kita siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Nah, coba Reva. Tentang perkelahian antar pelajar miras dan narkoba. Ya, tentang perkelahian antar pelajar miras dan narkoba. Di narkoba itu ada macam-macam narkoba, zat yang terkandung di dalamnya, makanya kita sebagai umat Islam dilarang mengkonsumsi narkoba. Baik, pelajaran kita hari ini tentang ketentuan khotbah tabligh dan dakwah. Khotbah tabligh dan dakwah ini adalah
menyebarkan ajaran agama Islam dan berperan penting dalam pembinaan dan penguatan iman masyarakat. Walaupun ketiganya memiliki perbedaan dalam definisi, tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan. Walaupun definisinya berbeda, tujuannya tetap sama untuk kebaikan umat Islam. Makanya kita sebagai umat Islam harus memahami apa itu konsep khotbah tabligh dan dakwah, terutama bagi anak ibu yang laki-laki. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang menyampaikan khotbah itu biasanya kan laki-laki. Jadi kita harus paham rukun dan syaratnya agar khotbah yang kita sampaikan sah ya. Baiklah Ananda, Ibu akan mengajukan pertanyaan pemantik. Silakan Ananda lihat ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan Ananda tonton ya. Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustaz kira-kira calon istri yang baik? Tungkapul mar'atul arba', perempuan dinikahi kena 4. Pertama, 5 liha, suki, kaya, duit yang banyak, wakil benar. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsa yang hidup di alam. Wali jamaliha, beautiful, sweet. Tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis yang bersih. Nah, sudah Ananda lihat? Kira-kira video yang Ibu tampilkan tersebut ini berupa khotbah kah, tabligh kah, atau dakwah? Ada yang bisa menjawab? Saya kok Ya, silakan Selfie. sepertinya termasuk dakwah karena khotbah memakai rukun, sedangkan video yang ditampilkan tidak dapat rukunnya. Ya, itu benar jawaban Selfie. Memang itu bukan termasuk dari khotbah. Kalau khotbah itu terlihat rukun dan syaratnya harus jelas. Kalau kita tidak memakai rukun dan syarat, maka otomatis khotbah kita tidak sah. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, Ibu akan mengadakan tes diagnostik. Nah,
tentang khotbah, kelompok yang kedua tentang tabligh, kelompok yang ketiga tentang dakwah. Nanti akan Anda bikin materinya di dalam Canva, desainnya sebagus mungkin dan semenarik mungkin, dan akan Anda presentasikan ke depan. Siapa yang akan mempresentasikannya? Nanti Ibu akan catat kelompok siapa yang akan terpilih. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajarinya, Anda dapat menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan khotbah, tabligh dan dakwah. Anda dapat mengidentifikasi syarat-syarat dan etika dalam menyampaikan khotbah, tabligh dan dakwah. Anda nanti akan membuat PTT atau di Canva, materinya apa, sedangkan Anda bikin di Canva dengan desain sebagus mungkin dan Anda presentasikan ke depan. Oke, nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Yang pertama, penilaian di awal tadi di asumtif, dan penilaian nanti ketika Anda mengerjakan kelompok akan dinilai kerjanya di dalam kelompok bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana ya. Selanjutnya di akhir pembelajaran Ibu juga akan melakukan penilaian. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri nak. Dan tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5 kali tepuk tangan. Nah, sekarang hitungannya ada. Sekarang karena Anda sudah bentuk kelompok, langsung saja ya Ibu bagi MKPD-nya. Silahkan Anda bekerja. Tolong kerjasama ya.
Silakan perwakilan wakil keempat. Yang terpilih kelompok 3. Ya, silakan. Bagi yang dipilih kelompok 3, silakan maju ke depan. Nah, ini tanpa dari kelompok 3 ya. Nah, kelihatan ya. Silakan mulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mira. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi yang kami beri judul yaitu kejujuran. Ya, temanya kejujuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta rezekinya kepada kita semua. Selanjutnya selawat beriringan salam marilah kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita yaitu ibu kita, Bu Yoli Desta, dan seterusnya kepada teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul kejujuran. Seperti yang sudah kita ketahui dalam kehidupan ini, kita pasti sudah tidak asing dengan namanya kejujuran. Bukan begitu? Nah, kemudian sekalian, tahukah pada apa yang dimaksud dengan kejujuran? Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang kejujuran. Kejujuran merupakan keselarasan antara perbuatan dan ucapan kita, serta keselarasan antara informasi dan kenyataan, dan keselarasan antara hati yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Kejujuran ini sangat penting. Seperti dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa kejujuran ini sangat penting, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Allah, dan semoga kalian bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kejujuran memiliki 5 bentuk, yaitu 1. Kejujuran dalam ucapan. Kejujuran dalam ucapan ini mengandung arti bahwa setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita sebaiknya diimbangi dengan kebenaran. 2. Kejujuran dalam niat. Niat merupakan langkah awal kita dalam memulai sesuatu. Dan bentuk dari kejujuran dalam niat ini adalah sejalannya perbuatan dengan niat yang kita niatkan. 3. Kejujuran dalam bersikap. Terhadap kemaluan merupakan usaha agar dapat terhindar dari berbagai kesalahan dan rela menyampaikan kebenaran. 4. Kejujuran dalam menepati janji. Kita tahu bahwa janji merupakan hutang. Jadi, jika kita berhutang, kita wajib membayarnya. Dengan menepati janji juga merupakan perbuatan menjaga harkat dan martabat kita dalam kejujuran. 5. Kejujuran dalam perbuatan. Tentu dengan segala bentuk kejujuran yang telah kita lakukan tadi, sepatutnya kita mengimbanginya dengan perbuatan. Kejujuran merupakan fondasi kita sebagai umat muslim untuk berakhlak mulia. Maka dari itu kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Jika
Empat tempat khutbah dilakukan di dalam mimbar, sedangkan dakwah dan tabligh boleh menggunakan mimbar atau tidak. Dan empat, khutbah dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan dakwah dan tabligh tidak dikaitkan dengan ibadah. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami tentang persamaan dan perbedaan antara dakwah dan khutbah. Bagaimana tidak? Silakan. Ya, jadi perbedaannya yaitu khutbah itu kan memakai syarat dan rukun, sedangkan tabligh dan dakwah tidak memakai syarat dan rukun. Khutbah itu wajib menggunakan mimbar. Kita di atas mimbar berdiri menyampaikan materinya, sedangkan dakwah boleh memakai mimbar, boleh tidak. Sudah paham ya? Sudah. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kelompok 3 kita tutup. Silakan ditutup. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikut. Nah, uang itu silakan ya. Jadi, khotbah ini menurut istilah yaitu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak
Baiklah, pada pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amar ma'ruf, nahi mungkar dan dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri ataupun orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan khutbah, tabligh dan dakwah sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah berlandas pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini dapat bersama-sama kita simpulkan ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai ajaran Allah pada Al-Qur'an dan hadis. Itulah materi kita hari ini. Berarti Anda sudah paham materi kita hari ini ya, betul? Sudah mengerti? Sudah. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi kepada Ananda. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang khotbah, tentang khotbah, tabligh dan dakwah. Ada nanti bagaimana yang membuat Ananda lebih tertarik dengan materi ini? Yo, Ya, siapa sendiri? yang menarik bagi saya yaitu ilmu tentang khutbah menjadi bertambah. Ya. Yang awalnya tidak tahu tentang syarat dalam khutbah, sekarang sudah tahu. Nah, ya, dari awalnya mungkin masih kurang paham, kurang mengerti bagaimana cara menyampaikan khutbah yang benar. Sekarang sudah mengerti. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tes terakhir kepada Ananda. Sejauh mana Ananda paham dengan materi ini ya? Ibu kasih tes. Silakan Ananda kerjakan. Nah, silakan Ananda kerjakan. Sudah selesai? Dapat dibantu mengumpulkan kembali? Minggu depan, silakan Ananda baca-baca di rumah materi minggu depan yaitu tentang penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Silakan Ananda baca-baca di rumah. Insya Allah minggu depan kita masuk dengan judul yang baru. Oke Ananda, terima kasih pembelajaran kita sampai hari ini. Ibu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jerry ditutup dengan doa. Duduk hormat, tegak, bersyukur.